Tenggelamnya KRI Nanggala 402 memang meninggalkan duka bagi kita semua. Setelah lebih dari 40 tahun menyelam bersama prajurit-prajurit terbaik bangsa, kemarin hari Rabu tanggal 21 April kapal ini dinyatakan hilang kontak. Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, kapal ini kemudian dinyatakan tenggelam atau sabsang oleh TNI AL. Setidaknya ada 53 prajurit terbaik bangsa ikut tenggelam bersamaan dengan bodi kapal ke kedalaman sekitar 850 meter di bawah permukaan laut. Tidak hanya meninggalkan nama, mereka juga mau tidak mau harus meninggalkan keluarga dan sahabat untuk tugas menjaga kedaulatan maritim NKRI, walaupun nyawa mereka harus dipertaruhkan. Tenggelamnya kapal ini menyedihkan, sekaligus menjadi tamparan yang mampu membuka mata kita lebar-lebar. Indonesia adalah negara maritim, di mana sebagian besar wilayahnya ditutupi oleh lautan. Namun mirisnya, kita hanya memiliki 5 armada kapal selam untuk menjaga perairan Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan dari Laut Timur di selatan sampai Laut Natuna di utara. Bayangkan saja deh, dengan wilayah Indonesia yang sebesar dan seluas itu, kita hanya dibekali oleh 5 armada kapal selam. Sedangkan yang satunya, KRI Nanggala 402, sudah dinyatakan tenggelam per Sabtu, 24 April 2021. Kini, hanya tersisa 4 kapal selam lagi yang bernama KRI Cakra 401, KRI Nagapasa 403, KRI Arda-Dedali 404, dan KRI Alugoro 405. Salah satu kapal selam lain, yakni KRI Cakra 401, tidak dioperasikan karena sedang docking di PT PAL Surabaya sejak Januari 2021. Jumlah ini tentunya tidak sebanding untuk melindungi wilayah perairan Indonesia yang begitu luas. Karena jika diperhitungkan secara matematis, satu kapal selam ternyata memiliki beban untuk melindungi 650.000 km persegi wilayah perairan Indonesia. Bayangkan saja, satu kapal harus muter-muter di area segitu luasnya jika darurat. Masuk akalkah? Indonesia juga dimasukkan oleh Global Firepower ke dalam urutan ke-23 soal kepemilikan kapal selam di dunia, di mana Indonesia masih kalah jauh dengan Cina yang memiliki 79 kapal selam, Amerika Serikat yang memiliki 68 kapal selam, Rusia 64 kapal selam, Korea Utara 36 kapal selam, Iran 29 kapal selam, Jepang 20 kapal selam, India 17 kapal selam, Turki 12 kapal selam, dan Inggris 11 kapal. Bayangkan saja, dengan luas wilayah sebesar Indonesia, kita hanya mengandalkan keamanan laut pada 5 kapal selam saja. Padahal Inggris, Turki, Jepang, Iran, dan Korea Utara saja, yang luas wilayahnya jauh lebih kecil daripada kita, justru memiliki belasan hingga puluhan kapal selam. Bagaimana dengan kita? Belum lagi kita harus sadar bahwa Indonesia secara geografis ternyata dikepung oleh negara-negara dengan kekuatan militer yang tangguh seperti Australia, Malaysia, Singapura, dan Cina. Bahkan di wilayah-wilayah negara yang berdekatan dengan Indonesia pun, Amerika Serikat juga telah membangun sejumlah pangkalan militernya yang bisa sewaktu-waktu menembak Indonesia jika Indonesia tidak patuh pada sistem internasional. Di mana sajakah pangkalan militer Amerika Serikat yang mengelilingi Indonesia tersebut? Yakni di Singapura, Australia, Pulau Diego Garcia di Samudra Hindia, dan juga di Filipina. Kapal selam adalah salah satu jenis alutsista yang sangat dibutuhkan oleh negara karena kemampuannya menyerang musuh dalam senyap. Selain hanya memiliki 5 kapal selam saja, ternyata alutsista bahari milik TNI AL juga tergolong minim. Selama ini kita hanya didominasi oleh kapal permukaan yang berupa 24 unit korvet, 7 unit frigate, 179 unit kapal patroli, dan 10 kapal penyapu ranjau. Total ada 225 kapal yang dimiliki oleh Indonesia sebagai sarana pertahanan maritim. Dan tidak sedikit di antara mereka sudah butuh peremajaan kembali. Jumlah ini tentu saja tidak masuk akal bila dibandingkan dengan kewajiban TNI AL untuk melindungi 17.000 lebih pulau-pulau di Indonesia beserta jutaan kilometer persegi perairan yang mengelilinginya. Dengan jumlah seminim ini, tentu daya tawar Indonesia dalam geopolitik dunia jadi sangat lemah. Terlebih, kini dunia sedang dilanda panas dingin konflik perang dagang Amerika Serikat dengan Cina. Tentu saja, Indonesia bisa menjadi sasaran empuk perebutan dua negara ini beserta sekutunya. Kenapa bisa jadi rebutan?
Sudah dibilang, sumber daya alam di sini melimpah dan penduduk kita itu banyak. Ini ladang empuk untuk melakukan dominasi ekonomi. Sedikit saja kita ceroboh, perang bisa terjadi. Lalu berapa idealnya jumlah alutsista bahari yang harus dimiliki negara sebesar Indonesia supaya kita memiliki daya tawar yang kuat di bumi ini? Menurut mantan Menteri Pertahanan Ria Mirzad Triakudu, paling tidak Indonesia harus memiliki 12 kapal selam. Itu baru ideal. Tapi, jika menurut Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL periode 2012 sampai 2014, yakni Laksamana Purnawirawan Marsetio, NKRI seharusnya memiliki minimal 25 kapal selam. Tidak harus yang bermesin nuklir semua, yang penting bisa menjaga choke point masuk ke wilayah negara kita. Sedangkan untuk jenis kapal permukaannya, menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Manahan Simorangkir, seharusnya Indonesia memiliki 300 sampai 400 kapal perang untuk menjaga Nusantara. Jumlah ini sangat jauh bila dibandingkan dengan angka 225 kapal yang sudah dimiliki oleh Indonesia. PR kita banyak untuk menambah pasokan alutsista ini. Menurut Laksamana Pertama TNI Manahan Simorangkir juga, kekuatan militer laut Indonesia paling tidak harusnya memiliki semua jenis kapal-kapal berikut ini, yakni kapal pengangkut pesawat, kapal perusak, kapal fregat, kapal korvet, kapal selam, kapal patroli, dan kapal penyapu ranjau. Sedangkan Indonesia sendiri masih belum memiliki stok kapal pengangkut pesawat. Padahal bayangkan saja laut kita begitu luasnya. Kalau kita nggak punya kapal pengangkut pesawat, gimana ya? Kalau misalnya Cina lagi bentrok di Laut Natuna yang jauh banget dari daratan itu, dan kita butuh menerbangkan pesawat tempur secepatnya, semoga nggak pernah ada kejadian aneh-aneh lah ya. Lalu mengapa sih kapal selam Indonesia itu perlu ditambah jumlahnya hingga 12 atau bahkan 25 buah? Inilah alasannya. Yang pertama, untuk menyeimbangkan postur jumlah kekuatan kapal di permukaan. Ini adalah syarat mutlak untuk desain pertahanan maritim modern, sekaligus untuk mewujudkan visi TNI AL sebagai angkatan laut kelas dunia atau World Class Navy. Yang kedua, kapal selam memiliki efek penggentar dan memiliki kemampuan tempur yang tidak dimiliki oleh kapal permukaan. Kapal permukaan ini lebih rentan jadi sasaran musuh karena bodinya otomatis terlihat dari atas laut. Sedangkan kapal selam itu bisa bergerak senyap di bawah air dan mampu melakukan penetrasi jarak jauh. Yang ketiga, negara yang termasuk dalam ranking 10 besar dunia setidaknya memiliki minimal 10 kapal selam lah. Kapal selam sesuai dengan kemampuannya yang bisa menyerang dalam senyap, tentu saja mampu meningkatkan daya tahan suatu negara. Otomatis, jika sistem pertahanannya makin kuat, maka daya tawar negara tersebut juga semakin meningkat. Kalau suatu negara berulah macam-macam, maka kita bisa menggertak mereka balik. Tentunya mereka akan mikir-mikir lagi untuk perang, melihat kemungkinan mereka akan hancur dan rugi besar sendiri jika melawan negara yang pertahanannya kuat. Ini benar-benar pernah kejadian di beberapa negara yang dulunya itu adalah kerupuk bawang, tapi kini menjadi negara maju yang kekuatan militernya sangat disegani di dunia. Contohnya adalah Jepang dan Cina. Sebelum modernisasi angkatan pertahanannya banyak, Jepang harus menerima kepentingan asing di negaranya. Sekalipun itu, kurang menguntungkan Jepang. Pasca restorasi Meiji pada awal abad ke-20, barulah Jepang keluar sebagai salah satu negara yang paling disegani, khususnya pasca Jepang meraih kemenangan melawan Kekaisaran Rusia pada tahun 1905. Demikian pula dengan Cina. Cina membangun sarana ketahanannya sebagai prasyarat untuk mencapai The Chinese Dream, supaya bisa menjadi negara besar dan dihormati oleh dunia. Lalu mengapa jumlah alutsista kita minim banget? Bahkan terkesan tidak masuk akal. Apakah kita benar-benar semiskin itu sampai kita tidak bisa belanja alutsista sendiri untuk melindungi negeri yang begitu luas ini? Sebenarnya, saat Presiden Soekarno menjabat, Indonesia pernah punya 12 kapal selam kelas Whiskey buatan Rusia atau Uni Soviet. Waktu itu, Soekarno telah paham tentang jati diri Indonesia yang berupa negara maritim. Karena itu kekuatan TNI AL dimaksimalkan sebaik mungkin. Bahkan, kita pernah loh dianggap sebagai negara dengan salah satu kekuatan maritim terkuat yang patut diperhitungkan dunia.
Tapi sayangnya, setelah tahun 1965, hubungan Indonesia dengan Uni Soviet merenggang, sehingga terjadi krisis suku cadang. Dan pada tahun 1970, kapal selam kelas Whiskey milik Indonesia dipensiunkan. Selama tahun 1970 sampai 1980, atau periode awal-awal Soeharto menjabat sebagai presiden, Indonesia tidak memiliki kapal selam sama sekali. Baru pada tahun 1981, Indonesia membeli 2 kapal selam dari Howard atau Jerman yang bernama KRI Cakra 401 dan KRI Nanggala 402. Kemudian selama 30 tahun lamanya, Indonesia hanya dijaga oleh 2 kapal selam ini aja. Miris kan? Untung kita nggak ada perang atau konflik dengan negara lain. Selama puluhan tahun, Indonesia lupa dengan jati dirinya sebagai negara maritim. Sebenarnya, Nusantara dulu selalu meraih kejayaan dan kebesarannya ketika betul-betul menjadi negara bahari, di mana ketika itu armada laut Nusantara banyak, kuat, lengkap, dan tangguh-tangguh semua dalam melindungi setiap jengkal perairan Nusantara. Masih ingatkah kalian dengan sejarah kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan kejayaan Kerajaan Majapahit, yang dulu benar-benar meninggalkan jejak sebagai negara maritim? Dengan kekuatan armada laut yang kuat, bahkan kapal-kapal Majapahit pun dikenal mampu berlayar sampai ke Afrika. Nusantara mampu memiliki daya tawar yang kuat di kancah perekonomian dan perpolitikan dunia. Perdagangan antar negeri berjalan, banyak kapal dagang lalu lalang di perairan Nusantara dengan membawa keuntungan yang signifikan. Sedangkan bangsa luar tidak mampu melakukan invasi ke Nusantara karena kuatnya penjagaan bahari melalui Angkatan Laut Majapahit. Jika Angkatan Laut Majapahit tidak besar dan kuat, tidak menutup kemungkinan Nusantara sudah lama menjadi negeri taklukan Cina atau negeri-negeri pedagang lainnya. Jati diri sebagai negara maritim sudah mulai hilang ketika Kerajaan Majapahit runtuh. Saat itu, kerajaan-kerajaan yang dulu bersatu di bawah Majapahit mulai lepas satu persatu, dan tak lama kemudian Nusantara takluk pada penjajahan bangsa kulit putih dari Eropa. Bangsa kita lupa bahwa kita adalah raja di lautan yang mengendalikan semua kekayaan alam di bawah laut Nusantara. Lalu apa yang menyebabkan alutsista kita sangat minim? Bahkan kapal yang sudah usia tua pun masih dipakai. Ini tentunya nggak jauh-jauh dari anggaran pertahanan negara yang sangat minim juga. Mari coba kita bandingkan dengan anggaran pertahanan negara-negara yang lebih maju. Berikut ini adalah rincian anggaran pertahanan negara-negara ini di tahun 2018. Amerika Serikat 649 miliar US dollar, Cina 250 miliar US dollar, Arab Saudi 67,6 miliar US dollar, India 66,5 miliar US dollar, Prancis 63,8 miliar US dollar, Rusia 61,4 miliar US dollar, Inggris 50 miliar US dollar, Jerman 49,5 miliar US dollar, Jepang 46,6 miliar US dollar, Korea Selatan 43,1 miliar US dollar. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Memangnya berapa sih anggaran tahunan kita untuk alokasi pertahanan? Sampai-sampai kita nggak mampu untuk menambah atau memodernisasi alutsista yang sudah ada. Kalian jangan kaget ya kalau lihat angkanya. Inilah daftar anggaran tahunan pertahanan Indonesia sejak tahun 2018 sampai 2021 ini. Tahun 2018, 106,7 triliun rupiah atau 7,3 miliar US dollar. Tahun 2009, 115,4 triliun rupiah atau 7,9 miliar US dollar. Tahun 2020, 117,9 triliun rupiah atau 8,1 miliar US dollar. Tahun 2021, 136,9 triliun rupiah atau 9,4 miliar US dollar. Konversi ke US dollar tadi tentu saja sesuai dengan konversi rupiah ke US dollar per tanggal konten ini dibuat. Nah, sekarang coba kita pikirkan, anggaran kita saja sangat minim banget. Bahkan nggak ada 10 miliar US dollar per tahun. Ini harus cukup untuk melindungi seluruh wilayah di Indonesia yang jelas-jelas jauh lebih luas daripada Korea Selatan, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, dan Arab Saudi. Sedangkan negara-negara tadi itu, mereka berani mengeluarkan puluhan miliar US dollar per tahun untuk belanja pertahanan negara mereka. Maka tidak heran kalau negara mereka jadi kuat, militernya kuat, alutsistanya banyak, dan mereka jadi punya daya tawar kuat di mata negara-negara lain. Bahkan jika mau nakal ya,
sewaktu-waktu mereka bisa saja loh menekan negara lain yang sumber daya alamnya lebih banyak, tapi kekuatan militernya lebih kecil. Mereka nggak akan ada takut-takutnya, karena militer mereka memang kuat. Tidak peduli walaupun luas wilayah negara mereka lebih kecil daripada Indonesia sekalipun. Buat apa sih negara besar kalau pertahanan militernya lemah? Sama kayak manusia, buat apa punya badan gede kalau sistem imunnya lemah? Kena virus dikit, bisa langsung opname. Lalu, siapakah yang harus disalahkan dari semua tragedi dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan ini? Apakah pemerintah? Apakah presiden? Apakah Kementerian Pertahanan? Ataukah DPR yang bertugas mengesahkan anggaran belanja negara? FYI aja nih, di era Jokowi ini sebenarnya langkah untuk mengembalikan Indonesia menuju negara maritim seperti kejayaan Kerajaan Majapahit dulu sudah mulai dilakukan. Sebenarnya sih, langkah progresif Indonesia dalam menguatkan ketahanan maritim ini tidak hanya dimulai saat Jokowi menjabat saja, tapi sudah dimulai sejak tahun 2011 yang lalu. Di Indonesia, sudah lama dicanangkan Minimum Essential Force atau MEF, sejak tahun 2010 malahan, dan terus dilakukan sampai 2024 mendatang. MEF ini dibagi menjadi 3 tahap, yakni MEF tahap 1 tahun 2010 sampai 2014, MEF tahap 2 tahun 2015 sampai 2019, MEF tahap 3 tahun 2020 sampai 2024. Dari tahap ke tahap ini, anggaran untuk membeli dan memperbarui alutsista terus ditambah dan dilaksanakan. Sejak tahun 2015, Indonesia juga sudah berusaha membeli 3 kapal selam baru, yang 2 dari Korea Selatan, yakni KRI Nagapasa 403 dan KRI Arda Dedali 404. Yang satunya asli buatan Indonesia sendiri, namanya KRI Alugoro 405. Dengan terjadinya tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402 ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga berjanji akan melaksanakan modernisasi alutsista secepat mungkin. Dalam konferensi persnya akhir-akhir ini, Prabowo mengaku sedang membuat master plan untuk modernisasi alutsista dan akan selesai draftnya dalam 3 minggu ke depan. Jika sudah selesai, maka akan segera diajukan kepada Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Apakah ini bakalan terlaksana sampai tuntas? Kita lihat saja nanti. Tentu saja, kita masih punya banyak PR untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Dan tragedi KRI Nanggala 402 adalah tamparan keras yang membuka mata kita semua. Ini tidak hanya murni tugas dan kesalahan pemerintah, tapi kita juga sebagai anak bangsa sudah harus mulai sadar tentang jati diri kita sendiri. Kitalah sang raja lautan. Kitalah yang harus menjadi nahkoda di atas samudera kita sendiri. Kitalah sang mercusuar dunia. Banyak negara membutuhkan lautan Indonesia karena sangat kaya dengan sumber daya alam dan menjadi lokasi strategis yang menghubungkan perdagangan antara dunia barat dengan dunia timur dan dunia selatan dengan dunia utara. Jala Speva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Ini bukan sekedar slogan semata. Ini adalah mantra pengingat Indonesia bahwa jati diri kita adalah bangsa maritim yang tangguh, kuat, dan berkuasa.